Hari Selasa tanggal 9 Desember 2025. Dan sekarang gue sedang berada atau masih berada di Kota Padang cuy. Dan tepat di belakang gue ini ada salah satu rumah peninggalan dari Datuk Maringgi. Kalau teman-teman tahu, ada kisah dari Datuk Maringgi dan juga Siti Nurbaya. Dan hari ini gue berkesempatan untuk datang langsung ke rumah asli dari Datuk Maringgi. Dan setelah ini gue akan langsung ke rumah Siti Nurbaya. Kalian harus lihat kondisi rumahnya seperti apa dan ceritanya seperti apa cuy. Teman bisa lihat ya, ini dari tampak luar rumah dari Datuk Maringgi. Ini masih bangunan asli teman-teman. Nah gue jujur gue bener-bener gak tahu rumah ini dibangun tahun berapa, lalu renovasi apa aja yang sudah dilakukan gue gak tahu. Karena ini bener-bener gak sengaja kita datang lalu mampir ke sini. Cuman yang jelas gue penasaran banget dan gak lengkap kalau kita mampir ke Kota Padang tapi kita nggak datang ke salah satu ikon atau cerita rakyat yang ada di Kota Padang sini. Nah teman-teman bisa lihat dari tampak luarnya. Wow. Dan rumah dari Siti Nurbaya itu ada di belakang rumah ini. Nanti kita jalan lagi ke bagian belakang. Ini masih asli semua teman-teman. Nih tuh batunya, lalu kayunya juga gokil. Dan ini memang ciri khas dari Kota Padang seperti ini. Mirip-mirip kayak di kampung gue di Kota Palembang. Rumahnya adalah rumah panggung. Ada bawah juga tuh. Nah coba kita masuk ya. Dan rumah ini saat ini ada yang menghuni teman-teman. Kita langsung kenalan aja dan kita ajak ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Izin Pak. Lagi santai ya Pak ya. Assalamualaikum. Saya Irfan. Siapa nama Pak? An. Bapak siapa? An. Pak An. Pak, ini rumah Datuk Maringgi betul Pak dulunya? Ini kan maksudnya di sinetron kan? Datuk Maringgi itu kan karangan Mara Rusdi. Oh itu karangan ya. Kalau ini rumah aslinya rumah Datuk Tan Basa namanya. Datuk Tan Basa. Tan Basa. Suku Koto. Asalnya orang ini perintis dari Solo nih. Oh perintis dari Solo. Ini bangunan asli semua nih Pak ya? Asli dibangun kira-kira sekitar zaman Perang Padri. Dari 200 tahun lebih. 200 tahun. Masya Allah, dan masih berdiri kokoh ya Pak? Ya orangnya orang bangsawan. Orang bangsawan. Pak, boleh cerita sedikit nggak Pak tentang apa karangan atau kisah dari Siti Nurbaya dan juga Datuk Maringgi Pak yang Bapak tahu? Siti Nurbaya kan siapa tuh khayalan sebenarnya karangan Mara Rusdi, tapi itu mencerminkan cerita tentang kawin paksa di Padang dulu. Sering kan wanita itu dijodohkan sama orang tuanya. Jadi Datuk Maringgi ini kan orang udah tua, kaya. Udah tua tapi kaya. Kaya dan masuk yang suka yang muda-muda kan. Suka kaum muda ya. Akhirnya dijodohkan, tapi kan jadinya berantakan sama dia si Nurbaya kan sudah punya pacar. Akhirnya pacarnya siapa waktu itu? Saya lupa lagi namanya. Yang di film itu? Yang jadi Siti Nurbaya Novia Kelopake. Yang cowok. Lupa ya Pak ya. Jadi di sini tuh ya memang syuting dulu kan ramai. Sekarang ini masih sepi. Berarti dulu syutingnya di sini. Sini dan di Pulai di Kota Tua. Di belakang itu ya. Tapi yang sana rumahnya kecil aja, tapi rumah Padang asli. Rumah Padang asli. Rumah Padang asli. Oke. Kalau rumah ini ya udah lama. 1800 zaman Perang Padri ya, sebab yang kakeknya naik haji zaman itu masih pakai kapal layar. Oh masih kapal layar waktu itu naik haji. Ya, pergi haji kan. Berapa bulan tuh ya kalau naik haji? Bisa 3 bulan. 3 bulan ya di laut ya. Kakekku juga di Bukit Tinggi naik haji tahun sebelum Perang Dunia Pertama kan. 3 bulan. 3 bulan. Pakai kapal layar hampir sampai India, Sri Lanka. Berubah harus balik. 3 bulan sampai. Berarti orang zaman dulu tuh luar biasa Pak ya. Tapi merantau lama. Naik hajinya bukan semusim. 10 tahun. 10 tahun. Belajar agama di Masjidil Haram. Pulang-pulang sih udah bawa ilmu. Yang terkenal kan Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Itu jadi imam besar Masjidil Haram dia tahun 1910. Orang Bukit Tinggi. Orang Bukit Tinggi tuh Pak ya. Nah balik lagi ke cerita tentang yang di film itu.
Gimana tuh Pak kelanjutannya dari si Datuk Maringgi lalu dijodohkan? Dijodohkan, tidak setuju, akhirnya Siti Nurbaya dan pacar namanya lupa. Bunuh diri. Bunuh diri ya akhirnya ya. Kan di Gunung Padang. Oh. Kan namanya tahun Siti Nurbaya. Sebenarnya itu tidak ada tuh kuburan khayal aja, tapi kan kuburan Siti Nurbaya Simbolis ya mungkin ya. Sampai sekarang enggak banyak dari Jambi juga datang nanya mana. Dia enggak baca novel kan karena Marah Rusli. Betul. Marah Rusli itu orang Padang kan. Istrinya orang Bandung, anaknya tuh Hari Rusli itu kan anaknya. Berarti sebenarnya itu secara nggak langsung menggambarkan kehidupan di Padang pada zaman tersebut. Dulu, kawin paksa. Dijodohkan gitu, bukan kawin paksa, dijodohkan aja. Itu bahasanya aja ya kawin paksa. Anaknya terpaksa menerima kan yang perempuan. Memang tradisi zaman dulu mungkin Pak ya. Kan kalau orang kaya dulu tuh ya yang muda-muda itu kan bata ganti istri. Itu tradisi zaman dulu ya. Sekarang mana mau orang lain. Iya betul. Pak, kalau boleh lihat dalam boleh nggak Pak? Boleh, rumahnya jelek. Nggak apa-apa Pak, penasaran lihat kondisi dalam seperti apa kalau rumah-rumah jadul. Assalamualaikum. Nah ini ruang tamu nih Pak ya? Ini ruang tamu. Ini ruang makan istilahnya, ini kamar. Lantainya masih kayu semua teman-teman. Ini kayu asli nih. Kayu asli ya. Ini dari ganti. Memang kalau zaman rumahnya tuh memang begini ya zaman dulu Pak? Enggak semua orang bisa kan lihat. Kalau orang-orang dulu kan yang rumah-rumah asli ini orang yang maksudnya yang bangsawan. Orang kaya dulu. Kalau ini kan keluarga kaya dulu nih. Sawahnya puluhan hektar. Sawahnya puluhan hektar ya. Masya Allah. Rumahnya kayak gini jelek. Kalau ini ruang tamu, berarti kalau ini nih izin ya Pak ya? Ruang keluarga. Ini ruang keluarga tuh teman-teman. Ini apa Pak? Mana? Ini? Tiang. Oh ini tiang. Tiang asli itu. Nggak ada yang lurus, tiang bengkok semua. Oh iya ya. Bengkok. Tiangnya batang kayu asli teman-teman. Wah Masya Allah luar biasa. Kayunya kita sendiri heran. Udah 200 tahun ada. Nah, ini kalau ini kamar pintunya tuh. Lagi tidur lagi istirahat. Ada propos di luarnya kan. Dicoba tukang motong sama ikan berasap kan. Berasap. Boleh kesini nggak Pak lihat Pak? Nah ini juga kursi zaman dulu ya Pak ya? Ini kursi baru. Cuman bentuknya kayak zaman dulu kayak rotan gitu ya. Memang meja zaman dulu. Oh ini meja ini? Nah ini yang mana? Oh ini? Ini Ini meja zaman dulu nih ya. Kalau Gucci? Gucci baru. Ini Gucci zaman sekarang. Zaman sekarang ya. Cuman yang luar biasa tuh adalah lantainya. Lantai memang ini belum pernah ganti ya, asli ya. Cuma yang putih ini udah diganti. Mirip di kampung saya Pak di Palembang. Di mana? Palembang. Oh, Palembang itu banyak. Iya mirip rumah-rumah panggung. Palembang rumahnya panggung tinggi kan? Panggung ya. Kalau ini rumahnya sebutannya rumah apa Pak? Rumah yang masuk rumah gadang Minangkabau juga. Tapi rumah gadang Minangkabau ya. Namanya ada Gajah Maram, ada apa lagi? Banyak macam saya naik mah. Banyak ya. Ini juga rumah Minangkabau tapi tidak sama yang di Bukit Tinggi yang itu lain namanya. Oke. Mau lihat ke sini dulu bentar Pak. Nah ini kalau tamu banyak, saking banyaknya kursinya banyak juga Pak ya. Coba dia datuk kan? Datuk penghulu kan? Nah. Kalau datuk tuh kan banyak anak buahnya. Permasalahan segala macam. Di sini dirundingkan. Misalnya ada keponakannya kan. Nikah mau kawin dia minta izin datang ke organisasi. Di sini semacam ruang rapat nih jadinya. Ini semacam ruang rapat gitu ya teman-teman ya. Betul kalau teman-teman pernah nonton film Tenggelamnya Van der Wijk, ada juga tuh adegan di mana siapa? Hayati mau dinikahkan dan itu ada rapatnya tuh bener. Sama tetua adat Pak ya biasanya ya. Datuk namanya ya. Penghulu. Dia kan di sini keturunan Minangkabau kan matrilineal kan. Jadi kalau untuk harta wanita yang berkuasa. Tapi kalau untuk urusan keluar, melindungi harta keluarga itu dia berkuasa. Oke nih Pak, kalau boleh nanya, kalau boleh jawab nggak apa-apa ya Pak ya. Saya kan juga pernah dengar kalau di Padang itu katanya kalau nikah memang yang adatnya membeli wanita gitu ya. Itu Pariaman. Oh itu Pariaman, bukan Kota Padang. Pariaman. Padang ini sama dengan di Bukit Tinggi. Yang melamar tuh pria. Kalau Pariaman wanita. Ada uang jemputan istilahnya. Oh itu saya belum paham tuh Pak, maksudnya gimana tuh Pak? Uang jemputan, memang itu adatnya Pariaman ini udah campuran mungkin adat Aceh,
Pariaman ini kan agama Islam masuk dari sana. Jadi kalau di sana dijemput prianya. Oh, prianya Kalau yang dijemput. CD itu yang paling tinggi itu gelarnya CD itu orang jemput. Udah tua dijemput juga kadang-kadang ya maunya mobil mau itu. Oh Itu gitu. jemput. Tapi Kalau itu sini enggak. Pariaman tapi ya, Padang Pariaman ya. Ada Pariaman. Kalau Padang nih Padang udah mungkin juga Padang yang sana, tapi kalau Padang ini umumnya orang dari Solo. Orang Solo itu adat Minang sama Adat Minang sama ya. pria yang melamar wanita. Oke. Pak, sebentar aku mau lihat ke sini bentar ya. Silakan. Jadi ini adalah kayak kurang lebih lah ruang rapat untuk misalkan ada pernikahan ataupun acara apapun lah. Dan kurang lebih tingginya ini kayaknya sekitar 1 meter atau 1,5 meter. Belakangnya langsung ke kayak ada kebun-kebun gitu teman-teman. Wah, enak banget ini kalau lebaran pasti seru sih, kayak apa? Mungkin teman-teman di sini ada juga yang nonton, ada orang Padang ataupun orang Sumatera Barat lainnya. Pasti kalian rindu banget sama kampung halaman kalian tuh. Gue di kampung halaman kalian, cuy. Tapi ini keren banget. Gue suka banget sama rumah-rumah daerah. Makanya setiap kali gue datang ke luar daerah, misalkan kayak ke Kalimantan, ke Sumatera ataupun ke provinsi-provinsi lainnya, tentu gue bakal nyempetin waktu untuk datang ke salah satu rumah adat yang ada di kota-kota tersebut. Nah, tuh kalian bayangin di sini ada orang tua kalian lagi duduk sore-sore. Ini kalau lebaran pasti rame, Pak ya. Kalau rumah-rumah begini ya. Pulang umumnya mudik lebaran kan. Banyak nih keluarganya pulang dari Jakarta, dari Kerawang. Rame ya, seru pasti. Ini orang ini 11 orang baru saudaranya. 11 orang saudaranya. Berarti dari 11 aja udah beranak pinak kan, banyak banget ya. Ada di Bandung. Kalau Masya lebaran Allah. pulang ramai. Ramai kalau lebaran ya. Ramai. Pasti dia ngebayangin ada anak kecil nih sore-sore begini pasti Yang main. samping ini lumbung padi ini. Sampingin lumbung padi. Iya, Oh. Rumah. Oh, bukan rumah. Sekarang udah dijadikan itu. Dulu lumbung padi. Oh, dulu lumbung padi. Jadi kalau padinya udah panen, pulang semua penuh sampai ke atas. Oh gitu. Sawahnya puluhan hektar. Sawahnya puluhan hektar ya. Teman-teman, jadi kurang lebih kayak begitu. Dan ternyata tadi kata si bapaknya, rumah ini terkena juga banjir dari banjir bandang Galodo yang ada di Kota Padang, tapi nggak parah, cuman seban mobil masuk ya. Gila, keren banget ya. Nah, buat teman-teman yang orang Padang, silahkan komen di kolom komentar, sudah berapa tahun kalian nggak pulang ke Kota Padang. Oke teman-teman, thank you banget sudah mampir ke channel gue dan nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa dukung terus channel gue supaya bisa berkembang, supaya gue bisa menghibur kalian dengan video-video selanjutnya yang lebih menarik tentunya teman-teman. Dengan cara pencet tombol like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Akhir kata dari gue, Irfan Jayani di Kota Padang. Jangan lupa bahagia cuy. Rancaknya.